Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan bahas mengenai aplikasi pengendalian rodensia atau tikus, khususnya di rumah. Sebelumnya, klasifikasi rodensia termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, subkelas Theria, ordo Rodentia. Secara umum, yang termasuk ordo Rodentia adalah mamalia pengerat, meliputi tikus, tupai, hamster, landak, berang-berang, dan banyak lainnya. Untuk tikus sendiri berada pada subordo Myomorpha, famili Muridae, subfamili Murinae, dan genus Bandicota untuk tikus besar, Ratus untuk tikus sedang, dan Mus untuk tikus kecil atau mencit. Secara umum, tikus memiliki ciri-ciri kepala, badan, dan ekor yang terlihat jelas. Tubuhnya tertutup oleh rambut, ekornya bersisik dan kadang-kadang juga berambut, mempunyai sepasang daun telinga, sepasang mata, serta bibir yang kecil dan lentur. Di sekitar hidung atau moncongnya terdapat misae. Badan tikus sendiri berukuran kecil, sekitar kurang dari 500 mm, sehingga sering disebut sebagai mamalia kecil. Selain itu, tikus juga dicirikan dengan adanya dua gigi seri bagian atas dan bawah, tidak memiliki akar gigi sehingga gigi tersebut tumbuh terus sepanjang hidupnya. Tikus tidak bertaring sehingga ada celah antara gigi seri dan gigi geraham atau rumpang. Untuk menjaga panjang gigi serinya agar tidak menembus tengkorak, tikus harus mengasah gigi serinya dengan mengerat benda-benda keras sepanjang hidupnya. Tikus memiliki kaki depan yang lebih kecil daripada kaki belakangnya, dengan 4 jari kaki di depan dan 5 jari kaki di kaki belakang. Tikus memiliki indera penglihatan yang buruk, namun meski buta warna, tikus sensitif terhadap cahaya. Maka dari itu, tikus bersifat nokturnal atau aktif di malam hari, berjalan dengan menyusuri tepi lorong atau sudut tembok. Tikus termasuk hewan omnivora yang dapat mengkonsumsi apa saja. Dalam pergerakannya, baik untuk mencari makan maupun pasangan, tikus mampu menggali dengan baik menggunakan tangan kecilnya, memanjat, melompat cukup jauh dengan kaki belakang yang lebih panjang, mengerat benda-benda keras, berenang, dan menyelam. Perkembangbiakan tikus sangat cepat. Dengan masa kehamilan 19 hingga 23 hari, tikus dapat melahirkan keturunan hingga 20 ekor sekaligus, dan dalam 2 hari setelah melahirkan, tikus sudah bisa bereproduksi lagi. Permasalahan kesehatan. Dengan kemampuan reproduksinya yang sangat cepat dan banyak, selain mengganggu kenyamanan, tikus juga menjadi hama yang merugikan bagi manusia dalam berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, tikus berperan sebagai reservoir berbagai penyakit. Beberapa di antaranya yang masih menjadi permasalahan di Indonesia adalah pes dan leptospirosis. Penyakit pes tidak secara langsung ditularkan oleh tikus kepada manusia, melainkan oleh pinjal yang terdapat pada tikus. Sedangkan leptospirosis ditularkan oleh tikus dari urin tikus yang mengandung bakteri Leptospira. Pencegahan dan pengendalian. Dengan populasi yang banyak dan cepat bertambah, serta banyak dampak yang merugikan, maka diperlukan adanya pengendalian tikus, guna mengurangi kepadatan populasi dan mencegah penularan penyakit yang diakibatkan oleh tikus. Dalam pengendaliannya, dapat dilakukan PHTT, atau pengendalian hama tikus terpadu, yaitu pengendalian hama yang dilakukan dengan memadukan berbagai teknik dan metode guna menekan populasi hama agar tidak menyebabkan kerugian baik ekonomi maupun kesehatan. Beberapa metode pengendalian tikus yang dapat dilakukan di rumah diantaranya adalah pengelolaan rumah dan luar rumah. Dilakukan dengan mengelola lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi sarang dan menjaga sanitasi atau kebersihan rumah. Dapat dilakukan dengan menyimpan makanan dalam tempat yang tertutup, menghilangkan genangan air, menumpuk barang dengan rapi dan rapat, serta ubah posisinya secara berkala. Pastikan pintu dan jendela rapat, serta tidak ada celah untuk jalur masuk bagi. Berikutnya, ada metode fisik mekanik, yakni pengendalian yang bertujuan untuk membuat tikus jerah dan meningkatkan kematian tikus. Yang paling umum dilakukan di lingkungan rumah adalah pemasangan perangkap tikus. Ada berbagai jenis perangkap tikus, di antaranya ada live trap atau perangkap hidup, snap trap atau perangkap mati, sticky board trap, dan chin trap.
Pemasangan perangkap tikus sebaiknya dilakukan di sore menjelang malam hari dan diambil keesokan harinya. Selain itu, pengendalian tikus di rumah juga bisa dilakukan dengan penggunaan bahan kimia sebagai umpan beracun. Namun, kekurangan penggunaan umpan beracun ada kemungkinan tikus mati di tempat yang sulit ditemukan, hingga bangkainya menimbulkan bau busuk. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.